Saat suami bekerja, rumah jadi tempat pengkhianatan. Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang paling kamu percaya justru menghancurkan segalanya diam-diam di belakangmu? Dan lebih mengejutkan lagi, pengkhianatan itu terjadi di tempat yang seharusnya paling suci, rumahmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang lancar. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam hubungan diberikan kekuatan dan jalan terbaik. Amin. Pagi itu, langit masih berwarna keabu-abuan ketika Agung sudah bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan seragam pabrik yang mulai memudar warnanya, namun selalu rapi dan bersih. Di dapur kecil rumah mereka, Laili sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan segelas teh. Agung tersenyum, menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Dalam pikirannya, hidup mungkin tidak mewah, tapi cukup, selama mereka bersama. Agung mendekat, mencium kening Laili sebelum berangkat. "Jaga rumah ya," ucapnya lembut. Laili hanya tersenyum kecil, mengangguk pelan. Namun, setelah pintu tertutup dan langkah kaki Agung menjauh, senyum itu perlahan memudar. Ia berdiri diam beberapa saat di ruang tamu, memandang kosong ke arah pintu, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Rumah itu tidak besar, tapi penuh kenangan. Dindingnya masih dihiasi foto-foto lama, hari pernikahan mereka, momen tertawa, dan impian yang dulu terasa begitu dekat. Setiap sudut menyimpan cerita perjuangan. Dari cicilan yang dibayar perlahan, hingga perabot yang dibeli sedikit demi sedikit. Bagi Agung, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol cinta yang ia bangun dengan sepenuh hati. Namun akhir-akhir ini, sesuatu mulai terasa berbeda. Laili lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu dengan cepat mengunci layar saat Agung mendekat. Kadang ia terlihat lebih berdandan, bahkan saat hanya di rumah. Agung sempat memperhatikan, tapi memilih untuk tidak bertanya. Ia percaya. Terlalu percaya. Di tempat kerja, Agung menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab. Mesin-mesin pabrik yang bising, panas yang menyengat, dan waktu kerja yang panjang tidak pernah ia keluhkan. Setiap tetes keringatnya ia dedikasikan untuk Laili. Ia sering membayangkan suatu hari nanti bisa memberikan rumah yang lebih besar, kehidupan yang lebih nyaman, dan kebahagiaan yang lebih sempurna untuk istrinya. Sementara itu, di rumah, kesunyian mulai terasa berbeda. Laili duduk sendiri di ruang tamu, memegang ponsel dengan tangan sedikit gemetar. Sebuah nama muncul di layar, nama yang bukan Agung. Ia menarik napas dalam, lalu membuka pesan itu perlahan. Senyum tipis kembali muncul, namun kali ini bukan senyum yang sama seperti dulu. Tanpa disadari, langkah kecil yang tampak sepele itu, perlahan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Rumah yang dulu terasa hangat, mulai menyimpan rahasia. Dan kepercayaan yang begitu kuat, perlahan mulai retak, meski belum terlihat. Siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah Agung berangkat kerja, rumah kembali sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Laili duduk di sofa, menatap kosong ke depan, namun pikirannya dipenuhi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang diam-diam ia tunggu. Perlahan, Laili bangkit. Ia berjalan menuju kamar, membuka lemari, dan memilih pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Bukan pakaian rumah biasa, tapi sesuatu yang membuatnya terlihat lebih menarik. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya, menyentuh wajahnya dengan hati-hati, seolah sedang bersiap untuk seseorang yang istimewa. Beberapa menit kemudian, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar jelas. Jantung Laili berdegup lebih cepat. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah menuju pintu. Tangannya sedikit gemetar saat memutar gagang pintu. Dan di balik pintu itu, berdiri seorang pria. Pria itu bernama Andra. Berpenampilan rapi, wajahnya percaya diri, dengan senyum yang seolah sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. Tanpa banyak kata, ia masuk ke dalam rumah seolah tempat itu bukan asing baginya. Laili menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada yang melihat. Mereka duduk di ruang tamu. Awalnya hanya percakapan ringan, tawa kecil,
dan candaan yang terasa lebih hidup dibandingkan saat Laili bersama Agung. Andra berbicara dengan cara yang berbeda, lebih berani, lebih menggoda, lebih memberi perhatian yang selama ini Laili rasakan mulai hilang. Dan Laili perlahan tenggelam dalam perasaan itu. Waktu berjalan tanpa terasa. Jam demi jam berlalu, dan rumah itu berubah menjadi tempat rahasia yang tak pernah diketahui pemiliknya sendiri. Tawa yang terdengar, langkah kaki yang bergerak, bahkan suara gelas yang beradu, semua menjadi saksi bisu sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Saat sore mulai turun, Andra bersiap pergi. Laili berdiri di dekat pintu, wajahnya sedikit berbeda, campuran antara rasa puas dan ketakutan. Sebelum keluar, Andra menatapnya dan berkata pelan, "Besok, sama seperti ini ya." Laili tidak menjawab. Namun diamnya adalah jawaban. Pintu kembali tertutup. Rumah kembali sunyi. Namun kali ini, bukan sunyi yang sama. Ada jejak yang tertinggal. Ada rahasia yang mulai tumbuh. Dan ada pengkhianatan yang perlahan menjadi kebiasaan. Tanpa disadari, Laili telah melangkah terlalu jauh. Dan Agung masih belum tahu apa-apa. Hari-hari mulai terasa berbeda bagi Agung, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Ada sesuatu yang berubah di rumahnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, namun cukup kuat untuk membuat hatinya gelisah. Setiap kali ia pulang kerja, suasana rumah terasa asing. Suatu malam, saat Agung masuk ke dalam rumah, ia melihat meja ruang tamu sedikit berantakan. Ada 2 gelas di atas meja, padahal ia yakin pagi tadi hanya ada 1. Ia terdiam beberapa detik, menatap gelas itu. Laili dengan cepat datang dari dapur, tersenyum seperti biasa, lalu berkata, "Tadi aku minum 2 kali, haus banget." Agung hanya mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Keesokan harinya, Agung menemukan hal lain. Sebuah aroma parfum asing tercium samar di ruang tamu. Bukan miliknya. Ia mencoba mengingat, mungkin tamu? Tapi Laili tidak pernah bercerita ada yang datang. Ia berdiri diam, menarik napas pelan, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Jangan negatif, mungkin cuma perasaan. Laili pun mulai berubah. Ia menjadi lebih sensitif. Hal-hal kecil bisa membuatnya kesal. Ia juga semakin sering memegang ponselnya, bahkan hingga larut malam. Saat Agung bertanya, jawabannya selalu singkat. Cuma teman, grup chat, atau kerjaan online. Suatu siang, saat Agung sedang bekerja, pikirannya tidak fokus. Mesin-mesin pabrik yang biasanya ia kuasai kini terasa asing. Ia hampir melakukan kesalahan fatal. Seorang rekan kerja menepuk bahunya. "Lu kenapa, Gung? Lagi banyak pikiran ya?" Agung hanya tersenyum tipis. Tapi di dalam hatinya, ada badai yang mulai terbentuk. Puncaknya terjadi ketika seorang tetangga, Bu Sari, memanggilnya pelan saat ia hendak berangkat kerja. "Mas Agung, maaf ya saya ngomong, tapi rumah Mas sering ada tamu laki-laki siang hari." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Agung terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Sepanjang hari itu, Agung tidak lagi bisa berpikir jernih. Kata-kata Bu Sari terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menyangkal. Mencoba percaya pada Laili. Tapi di sisi lain, semua potongan kejadian mulai menyatu. Gelas. Parfum. Perubahan sikap. Dan sekarang, tamu laki-laki. Semuanya mulai masuk akal. Dan itu, justru yang paling menakutkan. Sore itu, saat pulang kerja, Agung tidak langsung masuk ke rumah. Ia berdiri di luar pagar, menatap rumahnya sendiri dari kejauhan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Untuk pertama kalinya, Agung merasa takut untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Agung tidak banyak bicara. Ia hanya memperhatikan setiap gerakan, setiap ekspresi Laili. Ia tidak marah, belum. Tapi di dalam diamnya, ia mulai menyusun satu keputusan. Ia harus tahu kebenarannya. Pagi itu, Agung bersikap seperti biasa. Ia bangun lebih awal, mandi, dan mengenakan seragam kerjanya. Laili tidak melihat ada yang berbeda. Agung tetap mencium keningnya sebelum berangkat, bahkan sempat tersenyum seperti hari-hari sebelumnya.
Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Pintu rumah tertutup. Suara langkah kaki Agung menjauh. Laili berdiri beberapa detik, memastikan semuanya aman. Lalu, seperti hari-hari sebelumnya, ia kembali ke kamar. Ia berdandan. Lebih rapi. Lebih menarik. Seolah sedang menyambut seseorang yang sangat ia tunggu. Namun hari itu, berbeda. Agung tidak benar-benar pergi. Ia hanya berjalan menjauh, lalu bersembunyi di ujung gang. Menunggu. Mengamati. Dengan jantung yang berdetak semakin cepat setiap detiknya. Ia tidak ingin percaya pada kata orang lain. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri. Dan benar saja. Tak lama kemudian. Tok, tok, tok. Seorang pria datang. Agung melihat semuanya. Dari kejauhan. Tanpa berkedip. Pintu dibuka. Dan pria itu masuk, tanpa ragu. Dunia Agung runtuh saat itu juga. Dengan langkah gemetar, Agung mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya enggan melangkah menuju kenyataan yang terlalu pahit. Tangannya mengepal, napasnya tidak teratur. Namun ia terus berjalan, sampai akhirnya berdiri tepat di depan pintu rumahnya sendiri. Rumah yang dulu penuh cinta, kini terasa asing. Perlahan, Agung membuka pintu. Tidak ada suara. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan, yang langsung berubah menjadi luka. Di dalam, Laili dan pria itu. Bersama. Di rumahnya. Di tempat yang ia bangun dengan cinta. Laili membeku. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Agung, aku. Kalimatnya terhenti. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Pria itu mundur perlahan, panik, lalu mencoba pergi tanpa sepatah kata pun. Namun yang paling mengejutkan, Agung tidak marah. Ia tidak berteriak. Tidak memukul. Tidak menghancurkan apapun. Ia hanya berdiri. Dengan mata kosong. Seolah semua emosi dalam dirinya, hancur dalam satu detik. Kenapa, di sini? Itu saja yang ia ucapkan. Bukan, kenapa kamu selingkuh? Tapi, kenapa di rumah kita? Kalimat sederhana, namun lebih menyakitkan dari apapun. Laili menangis. Memohon. Berlutut. Namun semuanya sudah terlambat. Kepercayaan yang hancur, tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Dan hari itu, bukan hanya hubungan mereka yang berakhir. Tapi juga, semua kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah yang dulu hangat kini dipenuhi keheningan yang menekan dada. Agung duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada teriakan, hanya luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Di sudut ruangan, Laili menangis tanpa henti. Suaranya lirih, sesekali terseduh, mencoba memecah keheningan yang justru terasa semakin menyakitkan. Ia mendekat perlahan, berlutut di depan Agung, mencoba menggenggam tangannya. Maaf, aku hilaf, aku benar-benar menyesal. Namun tangan Agung tidak bergerak. Agung akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang tak terhingga. Aku kerja tiap hari, buat kita, suaranya pelan, hampir bergetar. Tapi kamu hancurin semuanya, di tempat yang paling aku jaga. Setiap kata yang keluar, seperti potongan hati yang jatuh satu persatu. Laili menangis semakin keras. Ia mencoba menjelaskan, mencoba membela diri, mencoba mencari alasan, tapi semua terasa kosong. Tidak ada alasan yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku kesepian, aku butuh perhatian. Namun kata-kata itu, justru semakin menghancurkan. Agung terdiam. Ia tidak menyangkal bahwa ia sibuk. Tidak menyangkal bahwa mungkin ia kurang hadir. Namun, baginya, itu bukan alasan. Kesetiaan bukan tentang ada atau tidaknya perhatian, tapi tentang pilihan. Dan Laili telah memilih. Tanpa banyak kata lagi, Agung berdiri. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mulai mengemas beberapa pakaian ke dalam tas.
Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Laili terkejut. Ia berdiri, mencoba menghentikan. "Kamu mau kemana?" Namun Agung tidak menjawab. Setelah selesai, Agung berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak, tanpa menoleh. "Jaga rumah ini," suaranya datar. "Meskipun kamu sudah nggak jaga kepercayaan di dalamnya." Kalimat itu menjadi penutup yang paling menyakitkan. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada lagi cinta di dalamnya. Laili jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa arah. Kini ia sadar, apa yang ia kehilangan, jauh lebih besar dari apa yang ia cari. Di luar, Agung berjalan sendiri di tengah malam. Langkahnya berat, tapi pasti. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia manusia. Namun di balik luka itu, perlahan muncul satu hal yang baru. Keputusan untuk tidak kembali. Kalau kamu mau, aku lanjutkan ke bab 6, ending paling kuat, penyesalan, karma, dan kebangkitan Agung, super menyentuh cocok jadi closing viral, api. Lanjut. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat bagi Agung. Ia tinggal sementara di rumah kontrakan kecil dekat tempat kerjanya. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang. Hanya dirinya, dan sepi yang perlahan ia pelajari untuk diterima. Setiap malam, Agung teringat semua kenangan. Dari awal pernikahan, perjuangan bersama, hingga momen kecil yang dulu terasa berarti. Namun kini, semua itu seperti potongan film lama yang hanya bisa ditonton, tanpa bisa diulang. Ia sempat bertanya dalam hati, di mana letak kesalahanku? Namun semakin ia berpikir, semakin ia sadar, tidak semua hal harus ia salahkan pada dirinya sendiri. Perlahan, Agung mulai bangkit. Ia kembali fokus bekerja, bahkan mengambil lembur tambahan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk membangun kembali hidupnya. Ia mulai menabung, merencanakan masa depan, dan mencoba berdamai dengan masa lalu. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasainya. Sementara itu, di rumah lama, Laili menjalani hari-hari dengan penyesalan. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi sunyi dan dingin. Setiap sudut mengingatkannya pada Agung, pada cinta yang pernah ia miliki, dan ia hancurkan sendiri. Ia mencoba menghubungi Agung berkali-kali, namun tidak pernah dijawab. Yang lebih menyakitkan, Andra, pria yang dulu ia pilih, perlahan menghilang. Tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi perhatian. Semua yang dulu terasa manis, ternyata hanya sementara. Laili akhirnya sadar, ia telah menukar sesuatu yang nyata, dengan sesuatu yang semu. Dan kini, ia kehilangan keduanya. Suatu sore, Agung berdiri di sebuah tempat tinggi, memandang kota dari kejauhan. Angin berhembus pelan, membawa rasa yang sulit dijelaskan. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa sedikit lega. Bukan karena ia sudah melupakan, tapi karena ia sudah menerima. Agung tidak kembali. Dan ia tidak menyesal. Karena ia akhirnya mengerti, bahwa kehilangan seseorang yang tidak setia, bukanlah kerugian. Melainkan, penyelamatan. Di sisi lain, Laili hanya bisa menangis dalam diam. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia sadar, ia sendiri yang melepaskan segalanya. Dan penyesalan, selalu datang terlambat. Namun hidup, selalu berjalan. Dan dari luka terdalam, lahir kekuatan yang baru. Agung melangkah maju. Dengan hati yang pernah hancur, namun kini, jauh lebih kuat. Pesan penutup, tidak semua yang hilang adalah kerugian. Kadang, itu adalah cara hidup menyelamatkan kita, dari sesuatu yang lebih menyakitkan di masa depan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar, bahwa kepercayaan adalah hal paling berharga dalam sebuah hubungan. Sekali hancur, tidak mudah untuk kembali seperti semula. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan, dan jika sedang diuji, semoga diberi kekuatan untuk bertahan atau keberanian untuk melangkah pergi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Tulis di kolom komentar. Kalau kamu di posisi Agung,
Apa yang akan kamu lakukan? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.